Beredarnya pemberitaan dari sejumlah media online tentang penegakan sanksi administratif terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit PKS PT Inti Indosawit Subur yang berada di wilayah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau telah mencemari Sungai Air Hitam Senin tanggal 1 Februari tahun 2021 lalu. Dinilai abu-abu. Kejadian ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi warga masyarakat Kabupaten Pelalawan Riau, seperti apakah proses dan ketentuan sanksi administratif tersebut yang akan ditetapkan oleh DLH Kabupaten Pelalawan maupun DLHK Provinsi Riau terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut, atau hanya sebatas diketahui saja. Baru pulang di hari Sabtu kemarin. Jadi proses saat ini masih berjalan. Kita masih menghimpun laporannya dari kabupaten, provinsi maupun dari timnya KLHK. Ini emang izin adalah izin yang di kewenangan di provinsi. Setelah laporan selesai, nanti kita akan menerbitkan sanksi administratif. Ya. Apa sanksinya itu nanti tergantung hasil tim ini. Sampai sekarang draft sanksi juga belum naik ke saya, masih dibahas di tingkat tim PPLHD ya, pejabat pengawas lingkungan hidup. Terkait baku mutu airnya gimana itu Pak? Itu belum sampai ke saya, itu kan tim PPLHD yang tahu nanti terkait dengan sanksi itu nanti. Ya. Jadi setelah turunnya itu memang hasil yang apa ini Pak, kira-kira seperti apa yang ditemukan Pak? Yang jelas ada memang beberapa ketidaktaatan ya, tapi itu kan kewenangan di tim pengawasnya. Itu laporan belum disampaikan ke saya. Yang jelas output dari kita turun ke lapangan adalah berupa sanksi administratif kan. Sanksi administratif kan ada 5, teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembukuan izin atau pencabutan izin. Oh itu ya. Itu nanti tergantung apa rekomendasi tim. Nah, kalau sekarang kita belum lihat rekomendasi timnya apa, tim PPLA ya. Baik PPLA kita maupun dari KLHK. Jadi kita kolaborasi, hasil itu itulah kita keluarkan sebagai untuk sanksinya. Gitu. Jadi kalau di dalam temuan laporan itu belum ada yang mengatakan di situ namanya pencemaran Pak ya? Sampai sekarang kan masih di tim. Saya belum baca rekomendasi timnya, belum final kan laporannya. Oh belum final. Iya. Jadi sanksi pun belum bisa diberikan. Karena di saat penanganan pengaduan Pak, kita punya waktu itu 30 hari untuk menentukan tindak lanjutnya apa. Sampai itu 30 hari itu di luar kalau ada ngambil sampel di sampelnya di luar waktu di laboratorium. Sementara waktu laboratorium kan sekitar 15 hari. 15 hari. Jadi sampai saat ini hasil uji labnya itu belum sampai ke saya. Belum sampai ke saya. Entah kalau ke tim ya. Cuman yang jelas kami belum lewat 30 hari ada menangani pengaduan. Kita punya waktu itu untuk tindak lanjut rekomendasi itu 30 hari di luar waktu untuk uji sampel atau laboratorium. Jadi kan begini Pak, berketepatan kan adanya perbedaan antara keterangan dari pihak DLH yang di Pelalawan dengan hasil temuan kami di sini kan ada banyak perbedaannya Pak gitu kan. Pertama kan dari pihak DLH mengatakan bahwasanya tidak menengok ikan mati di dalam area kabupaten. Sementara kami dari mulai mengukurnya dari DLH kami ada bukti ikan yang mati. Kemudian dengan adanya penelusuran kami bahwa di pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada warga masyarakat sebesar 70 juta. Kemudian ditambah lagi dengan menggantikan ikan yang sudah mati sebanyak 15.000 bibit ikan bau. Nah, jadi kan di situ kami kan indikasinya kan begitu bahwasanya sungai itu telah dicemari oleh soalnya kami Pak mengambil data itu 25 km menurut keterangan kepala desa dari jarak jebolnya limbah itu kalau itu dengan temuan kami yang di wilayah kanal ini, warga kanal dari kanal ini kan terus ke sini, masalah itu kan ini 3 kilo kami kalau LH turun ke dinas kabupaten ya makan fakta sah itu kalau memang tidak ketemukan saya temukan. Tapi kalau ikan mati menurut Bapak di mana ikannya itu Bapak temukan? Oh ikan itu di lokasi apa itu pas kejadian itu kan sorenya warga kan banyak yang mencari ikan di sana. Jadi mereka mengumpulkan ikan itu pada saat itu mabuk dan itu dipoto oleh kepala desa.
warga desa dan kepala desa memberikan kepada kami data itu ikan-ikannya yang lagi segar. Jadi 3 hari kemudian kami turun lagi, masih banyak kami lihat ikan yang terapung di jembatan itu yang hanyut di bawah arus air gitu Pak. Ya karena kami pun turun dari tanggal 8 dan 9 ya. Iya. Nah, sementara LH Kabupaten mungkin lebih pas di hari kejadian turun. 2 hari kemudian ya. Ya Nah, kalau 2 hari memang kemudian. menurut mereka tidak ada ya faktanya ya itu kan hasil mereka. Hasil Itu kita mereka, tidak bisa betul. menjapir gitu. Iya. Nah, karena kita turunnya setelah itu. Itu fakta yang mereka temui bisa saja seperti itu kan. Masalah ikan mati ya Bang Bapak bilang ada kesepakatan dengan masyarakat. Ya alhamdulillah sengketa lingkungan terhadap masyarakat ya bisa saja udah selesai kan itu. Sudah selesai. Iya. Oh, jadi istilahnya Dan kan sanksi. sekarang kami dalam proses dari sisi pengawasan kami nanti outputnya sanksi administratif. Oh gitu Pak ya. Jadi kan kita mengacu kepada pasal Undang-Undang Nomor 32 Iya. pasal yang pasal 100 itu kan mengatakan kan di situ kan ada Pak, sanksi yang harus dijatuhkan kan itu, tapi kan memang kita menunggu dari Ya, sanksi syarat penerbitan sanksi itu harus ada pengawasan dulu Pak. Oh, gitu Makanya ya. kita sekarang proses pengawasan dalam pembuatan laporan. Oh gitu Pak ya. Nanti dari laporan itulah keluar rekomendasi apa sanksinya. Oh. Dan yang melakukan pengawasan tidak sembarangan orang. Gitu. Ada namanya pejabat pengawas lingkungan hidup. Ya. Nah, itu adalah suatu jabat fungsional. Itu diakui di Undang-Undang 32. Gitu. Jadi kemudian kan begini Pak, dari pasal 100 itu Riau Jurnalis Channel. Budi, tim jurnalis melaporkan dari Pekanbaru Riau.